hostnya. Ada Tante Dewi hari ini yang sudah hadir. Mbak Dewi Sandra, terima kasih sudah hadir. Masya Allah, ini adalah salah satu pengalaman yang paling seru banget sih, seru banget to be satu bagian ya dalam film animasi itu ternyata positif banget karena buat aku pribadi nggak perlu dandan. I'm not wasting 2 jam untuk makeup terus pakai baju terus apa segala macam. Tapi ketika kita masuk dalam studio, alhamdulillah kita punya voice coach Mas Cicis, dan beliau itu ya namanya animasi anak-anak, jadi semuanya oke, kita harus seru, dan alhamdulillahnya Tante Dewinya emang lebay. Jadi disinilah aku mengeluarkan sisi tante-tantean yang ya, rasa nggak sih tadi agak-agak cempreng-cempreng ganggu gitu? Berarti berhasil. Jadi poinnya I really had fun. Ini pengalaman yang sangat menarik, sangat seru, sangat lucu. Meskipun yang jadi sulit toughnya adalah kita satu-satu. Jadi harus ngebayangin teman-teman ngapain gitu. Jadi nanti Rara atau Nusa mereka bicara itu nggak ada aslinya dan kita nggak dikasih suara mereka untuk mancing. Jadi bener-bener kita harus ngayal. Ya kalau saya justru harus ke salon dulu, mani-pedi dulu, kapan lagi gitu. Karena biasanya kalau mainin karakter-karakter di film kan kita nggak boleh sembarangan, harus sesuai dengan karakternya yang diminta. Biasanya saya suruh jadi penjahat. Penjahat kan nggak ke salon, nggak mani-pedi. Di sini saya popolin bulu mata double. Ini bulu mata kan namanya kan? Iya, 4. Sebelah kiri doang. Jadi meremnya begini karena berat. Nikmatnya tuh dulu saya jadi seperti kembali lagi ke zaman dulu sebelum saya mulai di dunia entertain, sebelum masuk ke MTV. Dulu saya kerjanya jadi dubber awalnya. Ada yang tahu kan? Adalah buat itu zaman dulu. Jadi di tahun 90-an tuh ada zamannya ketika semua film atau series yang ada di TV harus didubbing ke bahasa Inggris. Pernah belum lahir semua ya kayaknya. Iya, ke bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya film series dari Thailand gitu, mereka di sini harus dirubah ke bahasa Inggris. Terus yang dari Cina atau yang dari India didubbing ke bahasa Inggris, bukan ke bahasa Indonesia. Waktu itu di eranya sebelum 98. Belum lahir ya? Iya pasti. Kebanyakan kalian juga mungkin masih rencana. Tapi di zaman itu saya mulai dari jadi dubbing lagi, cuman caranya waktu itu masih analog. Jadi kalau salah harus diulang. It was so hard. Sekarang ini jauh lebih mudah, tapi yang lebih susahnya adalah sekarang benar-benar memerankan sebuah peran. Waktu itu saya hanya mengisi suara. Sekarang kita mewakili karakter dari cerita di film ini. Jadi kita harus benar-benar bersuara seperti wujudnya karakternya, bergerak seperti karakternya, mewakili emosi yang ingin disampaikan oleh karakternya dan juga mewakili plotnya dari karakter itu. Untungnya ada Mas Boni, ada Mas Cicis yang mereka juga kebetulan sudah berkeluarga, sudah punya anak. Saya kan belum berapa kali sih, cuman jadi harus nanya ke mereka gimana cara komunikasi sama anak kecil. Iya, jadi kayak misalnya ke anak kecil tuh gimana ngomongnya kan susah, apalagi ke anak kecil yang kayak gini nih. Jadi susah dan diajarin sama mereka karena saya taunya kan biasanya bapak kekinian jadi dibuat Aba tuh dibuat bapak kekinian. Bapak kekiniannya kayak apa ya? Belum punya anak, belum tahu nih. Jadi tolong sama mereka. Challenge-nya saya adalah bagaimana menjadi suaranya bapak itu. Untuk jumlah animator, waktu peak seasonnya di tinggi-tingginya itu kita punya sekitar 130 orang gitu. Cuman ya qadarullah karena pandemi juga
akhirnya kita harus ada downsizing di situ. Sebenarnya perubahan cerita dan animasi sebenarnya nggak ada gitu, cuman karena emang pandemi ini efeknya itu ya kita ada sedikit penundaan di situ karena memang ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan secara work from home ya. Jadi sedangkan di animasi itu akses data ke server itu sangat rapid ya, sangat cepat dan masif gitu. Jadi dengan berpindahnya workflow ini maka ada sedikit adjustment gitu. Cuman kalau perubahan cerita sih kalau ngomong tentang teknologi, jelas kita di movie ini kita mau challenge ini lebih jauh lagi. Kita mengadaptasi teknologi yang sudah pernah dipakai oleh studio-studio animasi di luar ya. Seperti kita menggunakan hair system. Hair system itu apa ya? Jadi rambut itu kita benar-benar bikin light gitu ya. Sebagai contoh aja si Abdul itu karakter itu kita punya sekitar 200.000 helai rambut. Lalu kita juga membuat cloth system yang sifatnya itu seperti kain baju ini. Itu adalah beberapa teknologi yang kita enhance di film Nusa ini lebih daripada apa yang kita pernah deliver di seriesnya. Challenge baru di film Nusa ini adalah yes, kita sudah dalam tanda kutip berhasil dalam YouTube seriesnya ya dengan durasi 3 to 5 minutes gitu kan. Kita berhasil nge-babysit anak-anak kecil buat duduk nonton dari awal sampai akhir, enjoy the show, bla 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 sampai mereka hafal dialognya, bisa nyanyi segala macam, bisa menunaikan adab-adab yang dijelaskan. Nah cuman challenge berikutnya adalah what if we bring it to feature length movie gitu kan. Nah, apakah kita bisa menahan anak-anak atau siapapun yang menonton ini duduk menikmati filmnya selama 90 menit, 100 menit, itu kan challenge-nya kan. Nah, justru disitulah kita tuh tertantang, terpacu untuk ya udah gimana caranya, it has to work, ini harus bisa, harus berhasil gitu. Ya udah caranya gitu bener sama Mas Rian bilang tadi, kita develop ceritanya, kita perdalam karakternya, kita bangun dimensi setiap karakter itu biar nggak flat. Jadi satu karakter tuh kayak let's say Nusa, dia tuh nggak cuma sekedar, kalau kita lihat di seriesnya kan Nusa ya flat gitu ya, dalam arti dia tidak ada ketebalan dalam dimensi karakternya. Nah, cuman di film ini kita challenge dia mempunyai emosi-emosi yang betul, yang tidak pernah terlihat sebelumnya, yang orang tuh ketika nonton, wow ternyata Nusa bisa kayak gini ya. Ini sebenarnya kalau untuk problem itu buat kita nggak ada yang good dan bad ya, semua kita anggap jadi sebuah challenge gitu. Karena Nusa ini kan bermula dari sebuah series edutainment dan besarnya di sana gitu. Dan tadi seperti Mbak bilang sudah ada penggemarnya untuk terlebih dahulu, sehingga mungkin karakter Nusa itu sudah ada koridornya gitu di pikiran para penontonnya. Tapi yang kita tahu adalah sebuah film layar lebar punya bahasa yang berbeda, punya durasi dan punya ruang untuk mengeksplor karakter Nusa, di mana dia bisa kita gali lagi, mungkin untuk sisi-sisi yang belum pernah kita temukan di seriesnya gitu. Karena memang format edutainment itu kan episodenya itu kalau nggak salah Mas Buni 5 menit ya, 4-5 menit gitu, sehingga biasanya lebih fokus kepada sebuah problem spesifik, satu problem yang selesai dalam episode itu. Sementara untuk sebuah film layar lebar dengan cerita drama dan ada konflik gitu, rasanya hampir tidak mungkin kalau durasi itu kita pakai untuk dalam genre edutainment gitu. Sehingga kita harus memikirkan challenge-nya itu adalah seberapa jauh kita mau berani nge-push karakter Nusa ini. Lalu kemarin kita berdiskusi panjang mungkin berbulan-bulan ya, sama tim development dari Visinema juga, bersama Little Giants juga gitu. Apa sih sebenarnya core dari Nusa ini, dan kita percaya core-nya itu adalah kebaikan. Ya memang edutainment-nya berawal dari edukasi Islami gitu, tapi nilai yang lebih besar yang dibawa Nusa itu adalah sebuah kebaikan. Itu kita percaya itu bisa sampai lewat cerita untuk semua kalangan gitu. Makanya kalau lihat di sosial media hashtagnya adalah Nusa untuk semua. Sehingga kita mulai berpikir, oke,
Nusa ini ini adalah memang seorang anak yang sangat baik dan anak yang taat agama dan berpengetahuan, tapi dia tetap seorang anak umur 9 tahun. Kemudian ketika kita challenge, ketika kita bawa anak umur 9 tahun menghadapi berbagai macam problem di film yang ceritanya sepanjang ini, bagaimanakah seorang Nusa yang kita sudah kenal itu ketika dia akan menghadapi rasa jealous, rasa cemburu, rasa kecewa ketika abahnya tidak jadi memenuhi janjinya. Kemudian bagaimana sih Nusa di challenge dengan problem-problem itu, dan dia mencoba menyelesaikan itu dari sudut pandang umur 9 tahun gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi diskusi besar antara Cinema dan Little Giants gitu. Dan kita sih tidak merasa itu adalah sebuah problem gitu ya, tapi itu menjadi sebuah challenge gitu. Karena saya juga ingat gitu ketika pertama kali, mungkin sebelum pandemi ya, berapa tahun lalu sebelum pandemi, ketika pertama kali teaser Nusa itu dikeluarkan, dan disitu ada adegan pertama kalinya terlihat Nusa sangat kecewa dan nadanya agak meninggi kepada Uma, bilang Abah, Uma nggak sayang sama Nusa, sama aja kayak Abah. Itu memang responnya cukup beragam, dan Nusa bisa seperti ini ya gitu. Nah itulah yang kita coba push dan coba kita jadikan sebuah tantangan, bagaimana kita bisa mengekspor karakter Nusa ini lebih. Terima kasih saya ucapkan dari lubuk hati saya yang paling dalam, sudah meluangkan waktu, sudah memberikan effort yang luar biasa untuk sama-sama berkumpul di hari ini untuk menyaksikan film Nusa ya, film animasi lokal kita, bukan pertama sih, cuman bisa dibilang ini debut saya pertama menyutradarai film animasi. Semoga teman-teman semua bisa menikmati dan bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari film ini, dan kalau bisa, let's spread the good words to everyone. Kalau misalnya kita teman-teman senang, kalau ada perasaan yang pengen di-share, silahkan, dan terima kasih juga udah percaya dan mau kembali ke bioskop lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana filmnya? Like really, was it good? Ini nggak 50-50. Kalau dikasih nilai dari 1 sampai 10? 11, ada yang ngasih 11. Ada yang ngasih nilainya lulus katanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. I mean it's good. Mendapat respons yang baik itu tentu menjadi energi booster banget, khususnya untuk Mas Boni, karena menunggunya kita luar biasa banget untuk film ini, dan alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama, bisa lihat bersama, dan mudah-mudahan apa yang Allah tentukan nanti dengan film ini bisa menjadi sesuatu yang baik, tidak hanya untuk hari ini tapi ke depannya. Maybe there will be Nusa part 2, part 3, part 4. Ya, semoga bisa menjadi tontonan yang baik untuk keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang melihat film karya kita semua. Saya tahu kita ingin mulai ini lagi untuk sama-sama memarakkan industri perfilman kita yang sempat beberapa bulan ini, bahkan hampir 1 tahun ini harus darat. Terima kasih kalian sudah ada, dengan keberadaan kalian ada di sini. Bukan hanya baik untuk film Nusa, tapi saya yakin baik untuk industri yang baiknya kita semarakkan lagi. Jadi, terima kasih untuk kedatangan kalian. Selamat.